Air mata tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ada air mata yang jatuh tanpa suara. Tidak disertai keluhan, tidak diketahui orang lain, bahkan sering disembunyikan dari mereka yang terdekat. Air mata itu lahir dari hati yang lelah, dari doa yang belum terjawab, dari pergumulan panjang yang tidak kunjung selesai. Kita mungkin bertanya di dalam hati, apakah air mata ini berarti apa-apa di hadapan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, tidak ada satupun air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat dan peduli terhadap penderitaan umat-Nya. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Maka musuh-musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Hal ini aku tahu, bahwa Allah memihak aku." Ayat ini lahir dari pengalaman Daud yang dikejar, ditolak, dan tertekan. Air mata Daud bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa ia membawa kesesakannya ke hadapan Tuhan yang hidup. Lebih dari itu, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mencatat air mata umat-Nya. Mazmur 56 ayat 9 dan 10 dilanjutkan dengan keyakinan bahwa Allah memperhatikan setiap seruan. Bahkan dalam Mazmur 56 ayat 9 terdapat ungkapan bahwa air mata tidak diabaikan. Tuhan tidak hanya melihat, tetapi juga mengingat. Air mata yang jatuh dalam iman tidak pernah jatuh ke tanah yang kosong. Mazmur lain menegaskan kebenaran ini dengan sangat pribadi. Mazmur 56 ayat 9 sering dikaitkan dengan isi Mazmur 56 ayat 9 dan 10. Tetapi secara jelas Mazmur 56 ayat 9 menunjukkan relasi intim antara penderitaan dan kehadiran Tuhan. Selain itu, Mazmur 56 ayat 9 selaras dengan Mazmur 56 ayat 9 dalam terjemahan lain yang menyatakan bahwa air mata ada dalam kirba Tuhan, menunjukkan betapa berharganya air mata itu di matanya. Tuhan juga menyatakan bahwa ia dekat dengan orang yang menangis. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Perhatikan, Tuhan tidak menunggu hati kita pulih terlebih dahulu untuk mendekat. Justru ketika hati remuk dan air mata mengalir, Tuhan datang dengan kasih dan keselamatannya. Dalam Alkitab, Hana adalah gambaran nyata tentang air mata yang tidak sia-sia. Ia menangis di hadapan Tuhan karena kemandulan dan penghinaan. Doanya bahkan tidak terdengar oleh manusia. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, "Ia sangat bersusah hati, lalu berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh." Air mata Hana tidak diabaikan. Tuhan menjawab doanya dengan memberi Samuel, bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai Allah Tuhan yang besar bagi Israel. Yesus sendiri menunjukkan bahwa air mata memiliki tempat di hadapan Allah. Yohanes 11 ayat 35 berkata, Yesus menangis. Yesus, anak Allah, menangis di tengah penderitaan manusia. Air matanya menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari rasa sakit manusia. Ia tidak dingin, tidak acuh, dan tidak kebal terhadap penderitaan kita. Jika Yesus menangis, maka air mata orang percaya tidak pernah dianggap remeh. Yesus juga memberikan pengharapan besar bagi mereka yang menangis. Matius 5 ayat 4 berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Penghiburan ini bukan janji kosong. Tuhan sendiri menjadi penghibur bagi mereka yang berduka cita, dan penghiburan itu datang tepat pada waktunya. Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan dan air mata bukanlah akhir cerita orang percaya. Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Air mata hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Apa yang kita tangisi sekarang, suatu hari akan digantikan dengan sukacita yang kekal. Bahkan Alkitab memberikan gambaran eskatologis yang sangat menguatkan. Wahyu 21 ayat 4 berkata, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Janji ini menunjukkan bahwa air mata bukan hanya diperhatikan hari ini, tetapi juga akan diakhiri oleh Tuhan sendiri pada waktu yang kekal. Renungan ini mengingatkan kita bahwa menangis bukan berarti iman kita gagal.
Air mata bukan tanda Tuhan jauh. Justru seringkali air mata adalah bahasa iman yang paling jujur. Ketika kata-kata habis, air mata berbicara. Dan Tuhan, yang melihat hati, tidak pernah mengabaikannya. Air mata yang jatuh di hadapan Tuhan selalu memiliki makna, tujuan, dan penggenapan di dalam rencananya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat setiap air mata yang kami teteskan, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Ketika hati kami lelah dan kata-kata tidak lagi sanggup terucap, terimalah air mata kami sebagai doa di hadapan MU. Kuatkan iman kami untuk percaya bahwa tidak satu pun air mata kami sia-sia di mata-Mu. Kami menyerahkan seluruh luka dan duka cita kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.